Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Cara seorang pemuda Minahasa tempo dulu menyatakan cintanya kepada seorang gadis yang diliriknya adalah dengan mengutus seorang kenalan kepada si gadis itu untuk menjajaki apakah cintanya disambut. Orang-orang muda yang lebih modern menyatakan cintanya dengan surat. Kata Lucian Adam dalam bukunya yang diterjemahkan dari bahasa Belanda berjudul Adat Istiadat Suku Bangsa Minahasa. Dalam bahasa Belanda, buku ini terbit tahun 1925. Pada kisah-kisah cinta tertentu, sering terjadi sebaliknya. Si utusan itulah yang menjadi kekasih dari si pemuda yang mengutusnya. Kadang-kadang, perantara cinta yang cerdik itu berhasil menggunakan muslihat dengan cerdiknya, sehingga ia sendirilah menjadi gadis pilihan pemuda itu, Beber Adam. Masa pacaran biasanya diisi dengan misalnya si pemuda bekerja pada calon mertuanya sebagai cara untuk mengambil hati. Secara rutin si pemuda mengunjungi kekasihnya, lebih sering pada malam hari. Jika cinta si pemuda disambut sang gadis dan sesudah melewati masa pacaran, maka tahap berikutnya giliran dari orang tua si pemuda yang akan memberitahukan kepada orang tua si gadis mengenai keinginan anaknya untuk menikah dengan anak mereka. Biasanya menurut Adam, orang tua si pemuda akan menggunakan jasa seorang perantara yang di wilayah Tumbulu disebut dengan istilah walu, di wilayah Langua disebut pabusein, di wilayah Tonsia disebut wadu, di wilayah Tondano disebut rereroan. Tahap setelahnya adalah masominta, yang menurut Adam dalam catatan penjelasnya, istilah Melayu ini sebelumnya tidak dikenal di Minahasa. Dalam bahasa Tumbulu, Tonsia, dan Tondano, mas kawin disebut dengan istilah rokok. Setelah semua tahap itu dilewati, maka datanglah hari perkawinan. Perkawinan gereja di Minahasa dilaksanakan sejak tahun 1861, berdasarkan lembaran negara nomor 38. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah melalui proses pencatatan di hadapan kontrolir, pemerintah dalam negeri. Ini yang dalam bahasa Melayu disebut dengan istilah tulis nama. Adam menuliskan setelah mas kawin sudah diantarkan kepada keluarga mempelai perempuan, dan semuanya sudah beres, maka surat-surat kawin diselesaikan dengan kepala desa. Pada hari Kamis dilangsungkanlah tulis nama, pencatatan perkawinan di hadapan kontrolir, ujar Adam. Setelah melalui tulis nama, maka 2 kali berturut-turut pada hari Minggu akan dibacakan atau diumumkan dari mimbar perkawinan yang sudah dilaksanakan di hadapan kontrolir tersebut. Yang hingga kini istilah ini masih sering dipakai, yaitu bacaan. Setelah itu dilanjutkan dengan perkawinan di gereja oleh pendeta, yang dikenal dengan istilah pemberkatan. Bagaimana kira-kira keramaian ini? Adam menggambarkan begini. Orang-orang mengendarai dokar dengan mengenakan pakaian Eropa, sang pria memakai jas hitam resmi, para wanita dengan pakaian pengantin Eropa yang paling bagus menuju ke kantor kontrolir. Pesta sesudah pencatatan dan pemberkatan biasanya dilaksanakan pada malam hari. Makan-makan, minum-minum sudah pasti. Kebanyakan juga diisi dengan menyanyi dan dansa-dansi. Demikianlah gambaran tentang kehidupan orang-orang Minahasa terutama dalam hal perkawinan di awal abad 20.